Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, dan pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai token yang sedang banyak diperbincangkan dalam hari-hari ini, yaitu adalah ASIC token atau ASIC. Intinya adalah tokennya Anang Hermansyah ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu kemarin baru saja dicolek oleh Bapepti, dikatakan bahwa token mereka ini tidak bisa atau masih ilegal untuk diperdagangkan di Indonesia karena masih belum memenuhi syarat begitu. Jadi ya tentunya ada pro kontra ya, ada yang bingung kenapa duit gue dari 20 juta jadi 10 juta dan lain-lain. Nah, pada hari ini kita akan coba bahas secara detail mengenai ASIC token ini ya. Kita langsung mulai. Oke guys, pada hari ini kita akan membahas mengenai ASIC token ya. Ini gue nggak tahu cara bacanya ASIC atau ASIC ya, pokoknya daerah situ lah ya. Nah, ASIC token ini cukup ngetrend di Indonesia terutama ya kurang lebih di Indonesia besarnya ya. Kenapa? Karena ini dibuat oleh seorang artis yang bernama Anang Hermansyah ya. Dia adalah seorang penyanyi, pembuat lagu, dan juga seorang juri Indonesian Idol ya. Jadi background dia ya artis. Dan mungkin bukan cuma dia saja, tetapi kayaknya keluarganya juga ya. Istrinya pun kayaknya kemarin ikutan ada di video lah kesannya ya. Dan pernah juga sempat, wah ada satu video dengan itu siapa ya? Andika ya, atau siapa? Judika ya, sesama juri Indonesian Idol yang sedikit kontroversi juga di situ ya. Nah, jadi kita akan coba bahas pada hari ini ya. ASIC token ini adalah satu token yang ada di BSC atau Binance Smart Chain. Nah, sekarang ya, dia memiliki market cap sebesar 48 juta US dollars, tetapi ini semua masih self reported ya. Jadi ya seperti yang kita tahu di coin market cap kalau masih self reported seed rankingnya sedikit berantakan ya, tetapi for now dia ditaruh di ranking 2900-an. Dan ya jangan gue udah tahu pasti nanti ada yang komen, wah itu salah, harusnya nanti lihat CoinGecko lebih tinggi bla bla bla. Ya, pokoknya gini ya. Di coin market cap selama dia masih self reported ya, dia rankingnya nggak akan, kalau gue lihat ya nggak akan dinaikin sama si MC. Contohnya dari mana? Contohnya XEC seperti itu dulu. Lalu Baby Doge dulu, wah banyak banget yang protes. Wah, coin market cap tuh nggak bener datanya, bla bla bla. Ternyata dilihat sama kita lihat ke CoinGecko, malah lebih rendah di CoinGecko sebenarnya secara market cap. Jadi ya intinya gitu ya. Ini masih semua self reported, maka rankingnya otomatis akan berbeda dengan di CoinGecko ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan lihat bahwa supply dia itu luar biasa banyak ya. Jujur gue bingung ini bacanya gimana ya. Pokoknya banyak banget ya. 10.000 apa ini 10.000 kuadriliun gitu ya. Pokoknya ekstrim banyak sekali. Makanya harganya sangat murah sekali. 0,00004679 ya. Dan ya baik lagi ya, kalau kita lihat yang bikin jadi sedikit kontroversial token ini adalah karena secara promosinya ya lebih ke ya gitulah ya. Oh, nih pam ya, begini begitu pam. Dan ya kita bisa lihat juga nih, ini yang sedang trending ya, komen-komen mengenai ASIC token. Banyak orang yang seperti ini nih, ada yang seperti ini nih. Duit saya masuk 20 juta, kok sisa 10 juta. Terus ada yang nanya, duit saya masuk 300 juta, kok sekarang jadi cuma tinggal 150 juta ya. Jadi intinya apa? Banyak yang masuk ke token ini mau tidak mau secara langsung atau tidak langsung karena hype. Gitu. Banyak yang, wah, Anang bikin token. Akhirnya semua pada masuk, nggak terlalu pelajari ini tokennya seperti apa. Ya. Dan ya, baik lagi lah ya, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi intinya adalah, ya cukup banyak spekulasi gue lihat dalam token ini. Oke, dan jadi ini dia data dari ASIC atau token ASIC ini. Nah, jadi pertama yang mungkin gue ingin tekankan adalah si ASIC token ini katanya adalah suatu token untuk a strong base community. Nah, lagi-lagi kata-kata komunitas kuat ya dengan menggunakan banyak utilities. Nah, di sini ada play to earn games katanya. Nanti ada namanya congklak game. Nah, congklak game ini kayaknya udah bisa dimainin kalau kita lihat ya. Dia soalnya udah nggak tulisannya udah nggak coming soon, tapi udah bisa dimainin dan sudah ada gameplaynya kurang lebih seperti ini ya, kayak bermain congklak seperti biasa saja. Nah, kemungkinan yang menang akan mendapatkan ASIC token atau mungkin NFT dan lain-lain lah ya. Nah, mungkin NFT-nya bisa dalam bentuk si congklaknya mungkin, terus shell-nya, seeds-nya dan macam-macam mungkin. Nah, kalau kita lihat sih overall oke ya, not bad secara gameplaynya. Tapi baik lagi nggak tahu ada opsinya kedepannya akan seperti apa. Nah, selain dari ini, mungkin yang lebih besarnya adalah mereka ini berencana untuk memiliki metaverse yang bernama di sini Nusantara Land.
Nusantara First, ya. Nah, Metaverse ini ya seperti biasa, basically seperti Decentraland dengan twist Indonesia, begitu ya. Dengan ya basically budaya Indonesia lah. Lu kebayang Decentraland tapi pakai budaya Indonesia. Nah, menarik atau enggak ya tergantung ya. Kalau lu suka budaya Indonesia mungkin menarik. Nah, tapi kalau gue sih lebih ke gini, ini masih belum open gitu ya, masih coming soon. Dan untuk yang Nusantara Land ini belum ada gameplaynya, jadi kita belum tahu seperti apa. Jadi masih a big risk. Kita belum tahu ini akan sebesar apa, sebagus apa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk sekarang gitu ya, jujurnya ASIC token ini masih a very big gamble. Itu karena kenapa? Ya, kita bisa lihat sekarang ngepamnya ini bukan karena fundamental sebenarnya kalau kita mau ngomong. Ya, karena kenapa? Ya baru jadi satu game dan ya kita nggak tahu bahkan sudah berapa banyak yang main game ini juga. Dan mungkin yang project besarnya dia gitu, si metaverse-nya dia dan marketplace NFT mereka juga itu belum terjadi belum ada visualnya gitu kesannya untuk metaverse. Hanya ini gitu, coming soon saja dan belum ada video. Jadi ya baik lagi, masih masuknya ke big risk. Oke, dan sekarang kita akan kupas beritanya dulu nih. Ini berita salah satu yang membuat ASIC token ini jadi cukup trending di Indonesia. Yaitu ASIC dilarang Bapepti. Dan bahkan setelah itu Bapepti mengeluarkan ini daftar 229 token kripto yang boleh dijual di Indonesia ya. Kita langsung bahas. Jadi perdagangan mata uang digital sebenarnya sudah diperbolehkan di Indonesia. Namun, jika mendapati ada perdagangan yang tidak sesuai dengan aturan, maka akan dilarang. Seperti kejadian baru-baru ini, yaitu perdagangan token ASIC. Nah, seperti diketahui, token ASIC ditegur langsung oleh Bapepti lewat akun Twitter @info_bapepti. Kamis tanggal 10 bulan 2 alias kemarin ya. Hal ini membuat harga token ASIC terjun bebas hingga berada di zona merah. Ya, seperti yang kita bisa lihat sekarang. Walaupun sedikit recover, ya walaupun ya sekarang turun lagi sih. Ya, intinya lagi shaky lah ya. Nah, lalu kita bisa lihat sebaliknya sebanyak 229 aset kripto sudah mendapatkan izin perdagangan karena diputuskan melalui upaya pendekatan secara yuridis. Termasuk salah satunya, ya ini salah satu, nggak semua. Salah satunya adalah termasuk melihat peringkat 500 coin market cap. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf C Perba nomor 5 tahun 2019. Nah, jadi ya ini satu hal yang bikin apa ya soalnya gini ya, gue tahu kenapa jadi kontroversinya kayak gini, karena di grup mereka gitu ya, dan bahkan Anang sendiri gitu ya, dia pernah ngomong gitu ya bahwa mereka akan listing di Indodex katanya ya, salah satu yang mereka sering ngomong itu di Indodex katanya. Nah, tetapi permasalahannya kita bisa lihat bahwa Bapepti saja sudah ngomong bahwa ini ilegal, ini masih ilegal karena belum memenuhi syarat. Salah satunya nih, bukan cuma itu aja, tapi salah satunya adalah masuk ke peringkat 500 di coin market cap. Nah, untuk sekarang ya ini bukan gue ngomong ya, Bapepti harus di coin market cap. Untuk sekarang masih ranking 2000-an ya, masih ranking 2000-an. Oke, gue tahu nih pasti akan bakalan komen nih bahwa wah harus lihat CoinGecko bla bla bla. Gini guys ya, yang dibilang Bapepti itu coin market cap, bukan CoinGecko. Nah, kenapa? Kalau gue lihat seperti yang tadi gue ngomong di depan ya, coin market cap itu nggak akan naikin ranking mereka sebelum si self-reported ini jadi verified gitu ya. Karena kenapa? Gue sudah lihat beberapa kali di Baby Doge, di XEC, saat mereka ini masih self-reported, rankingnya akan stuck di ribuan terus. Gitu. Jadi ya, baik lagi, ini PR juga, mereka harus bikin ini verified. Gitu ya. Nah, terus mungkin salah satu yang bikin sedikit bikin sedikit kontroversial lagi adalah kata-kata Mas Anang ya, Mas Anang, Kopa Anang ya, Mas Anang ya. Mas Anang ini di Detik Finance. Di mana ini direct quote ya, direct quote di mana dia ngomong ini. Memang benar dari kemarin saya tidak dagang dalam tanda kurung exchange di Indonesia. Tapi di Binance dan CoinGecko memang saya taruh di situ. Nah, sekarang gini, di Binance ya, kita tahu di Binance lu bisa transaksi, tetapi kita tahu bahwa si ASIC token ini nggak ada di Binance. Jadi sedikit rancu gitu ya. Dan yang kedua ini jelas-jelas salah. Dia taruh di CoinGecko. CoinGecko itu bukan exchange gitu. Itu adalah satu website untuk menunjukkan ya market cap dari kripto-kripto gitu. Nah, jadi ini juga jadi salah satu hal yang cukup banyak orang yang menyerang gitu, mengatakan bahwa gimana taruh di CoinGecko gitu. Dan mungkin ya kalau gue lihat dari
dari konteks si token ASIC ini, dia ada di Binance Smart Chain atau di BSC sesuai dengan kontrak dia di sini ya, Binance Smart Chain. Tetapi dia bukan ada di Binance. Nah, ini pun bisa menjadi rancu lagi. Karena ada aja yang ngomong, oh dia sudah ada di Binance, padahal nggak ada di Binance, cuma ada di PancakeSwap yang ada di BSC. Nah, itu dia yang jadi gini jujurnya, ya seperti kita lihat, sepertinya Mas Anang ini mungkin ya masih lumayan baru di dalam dunia cryptocurrency. Karena kalau lihat, ya nggak usah lama-lama banget sih, lo baru beberapa bulan aja di dunia kripto, tahu bahwa lo nggak bisa naruh aset lo di CoinGecko, gitu ya. Jadi ya nggak tahu, mungkin kesalahan dia ngomong, tapi ini jadi satu kontroversi lagi, gitu. Oke, dan sekarang kita masuk ke artikel selanjutnya yang literally berhubungan langsung dengan yang sebelumnya, di ASICS yang dilarang oleh Bapepti. Nah, jadi, Wamendak luruskan heboh token kripto Anang ASICS yang dilarang oleh Bapepti. Langsung masuk ke beritanya. Token kripto ASICS besutan Anang Hermansyah bikin geger seharian ini setelah disenggol Bapepti lantaran belum berizin di tanah air. Nah, Bapepti lewat akun Twitter resminya menyampaikan, ASICS token jadi aset digital yang tidak bisa diperdagangkan karena belum ada izin untuk ASICS token di Indonesia. Nah, menurutnya saat ini ASICS token memang baru bisa diperdagangkan lewat platform jual beli token yang ada di luar negeri. Itu pun perdagangan tidak menggunakan mata uang rupiah. Dan ya, itu di PancakeSwap gitu ya. Nah, ini kata-katanya langsung dari dia ya, direct quote. Sekarang apa yang lagi heboh ini? Di media sudah diberitakan yang mereka lakukan di platform luar, kan di PancakeSwap ya. Platform global blockchain. Itu kan sama sekali tidak ada jual beli dalam bentuk rupiah mata uang rupiah, ya tuturnya saat bicara dengan detik.com. Ya bahasanya memang seperti ini memang karena ini direct quote ya, jadi mungkin sedikit muter-muter ya, tapi ini benar-benar direct quote. Nah, jadi intinya adalah dia ini menjadi satu kontroversi karena kalau menurut gua ya, kenapa Bapepti jadi sedikit ya menegur, karena ya ada ya kata-katanya tuh mereka akan listing di Indodex. Nah, untuk dia bisa listing di Indodex, dia harus mengikuti ya Bapepti, karena Indodex adalah exchanger Indonesia yang harus tunduk terhadap aturan Bapepti. Nah, berarti mungkin jadi sedikit rancu gitu sih beritanya ini ya, dikatakan akan listing, ya banyak yang ngomong di grupnya seperti itu ya, akan listing dekat ya ke Indodex nih dalam waktu dekat. Ya nggak bisa, karena kenapa? Secara ranking masih sangat jauh gitu. Dan ya walaupun mau bilang oh di CoinGecko dan lain-lain, tapi tetap masih jauh karena semuanya masih self reported gitu. Jadi kalau sampai mau dimasukkan pun listing ya mungkin nggak dalam waktu dekat, seminggu 2 minggu gitu nggak akan ya, waktunya akan lebih panjang. Nah, lalu selain dari itu juga, dalam salah satu aturannya, lanjut si Jerry ini dari Bapepti. Bapepti mensyaratkan sebuah token kripto bisa diperdagangkan di platform. Nah, sesuai yang gue bilang, harus menduduki peringkat 500 terbesar secara kapitalisasi. Ya, dan seperti yang kita tekankan di sebelumnya, di CMC alias di Coin Market Cap. Nggak boleh lu, oh di CoinGecko. Nggak, yang dianggap oleh Bapepti adalah CMC. Ya. Nah, jadi ya itu dia guys, balik lagi. Jadi sedikit ada kerancuan informasi mungkin ya, atau nggak jelas lah secara informasi. Karena ya di grupnya mereka ngebahas sapamnya, mereka akan bilang ini sebentar lagi akan listing di Indodex, sebentar lagi akan listing. Secara legalitasnya nggak bisa gitu, karena kenapa? Ya belum mencukupi aturan dari Bapepti. Salah satunya adalah peringkat begitu. Dan ya baik lagi gitu, makanya itu dia pentingnya kita harus mencerna berita, mencerna data-data yang kita berikan. Nggak boleh cuma kesannya kita masuk grup ke satu token tertentu bilang, oh ini akan listing di sini, gini gitu. Kita harus lihat datanya mungkin nggak. Gitu loh. Kalau nggak memungkinkan, ya jangan kita FOMO beli di koin tersebut. Oke, dan ini dia asictoken.com, yaitu adalah official website dari ASIC Token. Nah, kalau kita lihat sekilas, art style-nya cukup mirip seperti Axie Infinity ya. Dan kita bisa lihat seperti yang kita sudah bahas di depan, tujuan dari ASICS token ini adalah untuk ya basically 3 project mereka, yaitu play to earn games mereka. Salah satunya adalah Congklak, lalu akan ada ASICS NFT Marketplace, dan juga akan ada Nusantara Land Metaverse. Jadi ya kalau dibilang unik banget sih enggak juga ya, sudah banyak juga project-project itu lain yang tujuannya itu play to earn, lalu punya NFT Marketplace dan juga Metaverse. Nah, tapi ya baik lagi, 3 ini ya bisa aja berjalan dengan baik apabila eksekusinya juga baik, gitu ya. Nah, jadi ini, yang sekarang sudah kita bisa lihat adalah yang Congklak game ini, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat ya, mungkin yang akan jadi play to earn-nya itu adalah
NFT dari si congklaknya mungkin ya. Di sini ada congklaknya, ada shells-nya, ada seeds-nya dan lain-lain. Nah, ini mungkin nanti bisa diperjualkan juga di NFT marketplace mereka. Nah, secara ide oke nggak? Menurut gua oke sih. Secara eksekusi juga not bad. Tetapi ya, baik lagi, semuanya tergantung adopsi dari market. Berapa banyak orang yang tertarik untuk bermain game ini. Nah, kalau semakin banyak yang tertarik untuk main game ini, ya otomatis ya pasti akan besar juga gitu secara si apa namanya demand-nya gitu. Nah, itu menjadi satu hal yang tricky. Kita nggak pernah bisa tahu apakah ini akan banyak yang main atau tidak. Gitu. Kita harus lihat nanti aja pada faktanya akan banyak yang main atau tidak. Jadi ini untuk play to earn-nya. Nah, selanjutnya yang ingin gue tekankan adalah untuk NFT marketplace dan metaverse ini masih coming soon. Jadi dua-duanya ini masih belum kita bisa lihat, untuk trailernya pun belum apa untuk trailernya pun kita masih belum bisa lihat ya untuk sekarang. Nah, untuk metaverse-nya mereka rencananya ya basically seperti Decentraland lah ya atau Sandbox, tetapi dengan apa ya twist Indonesia gitu, dengan budaya-budaya Indonesia ya. Bisa berhasil atau enggak ya nggak tahu, kita harus lihat nanti. Kita tunggu trailernya, apakah trailernya menarik atau tidak. Nah, selain dari itu, salah satu selling point mereka adalah mereka akan menggunakan augmented reality dan juga virtual reality technology. Nah, semoga saja ini nggak wajib ya, bisa optional. Karena kalau wajib, kemungkinan untuk adopsi bisa lebih rendah. Gitu. Jadi kalau wajib harus pakai AR sama VR, orang harus beli lagi kan. Nah, kalau harus beli lagi kan kadang itu bisa menjadi barrier of entry ya. Dan lalu selanjutnya NFT marketplace ini tentunya akan menyokong si metaverse ini mereka lah gitu. Jadi ya apa namanya NFT dalam metaverse mereka bisa diperjualkan di NFT marketplace di sini gitu. Nah, jadi overall kurang lebih seperti itu secara projectnya. Dan sekali lagi gue tekankan, kalau dalam bentuk seperti ini kita masih belum tahu ya bisa berhasil atau enggaknya, tergantung dari adopsi dan tergantung dari seberapa menarik metaverse yang mereka bisa buat gitu ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke roadmap dari ASICS token. Nah, ini roadmapnya sedikit unik ya, karena biasanya roadmap itu setahun, kuartal 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita lihat kuartal satunya ada 3 bagian ya, yang atau mungkin mereka mau kerjain banyaknya di kuartal 1. Nah, di kuartal 1 tentunya belum beres semua, yaitu ada rencananya mereka akan ada audit dari tech rate, lalu akan ada juga play to earn games, lalu akan ada NFT marketplace, dan kolaborasi dengan artis-artis Indonesia, lalu ada static audit, dan dua hal ini yang penting, global dan Indonesia centralized exchange listing dan Bapepti license. Nah, tentunya ini nggak akan bisa kalau belum ada Bapepti license. Dan Bapepti license membutuhkan minimal dia ada di top 500 di coin market cap ya. Dan jangan komen lihat di CoinGecko bang bla 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 lebih update gini ya. Di coin market cap ya, mereka tidak akan update tokennya dengan benar secara rankingnya sebelum mereka ada verified data mereka. Untuk sekarang ASICS token ini semuanya masih self-reported ya. Kita lihat sekali lagi sebentar, ngeload dulu. Nah, di sini semuanya masih ada tanda seru merah ini ya, segitiga merah ini. Yang artinya apa? Ini self-reported. Nah, sebelum dia self-reported, kalau gue lihat dia nggak akan berubah dulu rankingnya. Ya, maksudnya rankingnya nggak akan se-update yang udah verified. Gitu. Sama seperti dulu XEC. XEC itu sempat ranking masih berapa ribu, padahal dia secara market cap harusnya sudah masuk ke top 100. Ya, tapi pada faktanya sama coin market cap yang nggak dinaikin. Begitu. Ya, jadi ini salah satu PR lagi. Mereka harus verified data mereka di CMC. Karena sekali lagi ditekankan ya, untuk Bapepti license itu yang ditulis bukan CoinGecko, tetapi coin market cap. Ya. Lalu selanjutnya, kuartal 2 rencana mereka adalah untuk metaverse mereka. Jadi developmentnya di kuartal 2. Dan selanjutnya ada partnership dan marketing strategi. Nah, tentunya ini akan diupdate lagi lah ya. Pastinya harusnya seperti itu. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke tokenomics dari ASIC token ya. Nah, ASIC token ini tentunya kita bisa lihat ya berapa persen untuk apa. Nah, kita bisa lihat 10% untuk private sale, 20% untuk pre-sale. Nah, jadi kita bisa lihat 30% saja sudah di tangan dari ya kesannya early investors yang dengan harga sangat murah ya. Kasarnya dia invest di sini lah ya, dia invest tuh dapat di harga sinilah gitu kesannya, dia rendah banget. Nah, lalu selanjutnya 2% di lock untuk 2 tahun developer wallet katanya ya. Lalu exchange allocation sebesar 10% di lock 1 bulan. Nah, coba kita lihat ya, mumpung udah gini kita langsung lihat aja di si BSC-nya ya seperti apa. Nah, ini 2% ya, dia bilang kan 2%an nih. Di lock 2%. Gua nggak ketemu di mana. Mungkin ya, mungkin di dalam sini Legend Network Vesting ya. Karena di sini nggak ada yang pas banget 2%, mungkin di sini.
Lalu selanjutnya ada exchanger allocation sebesar 10% di lock sama sebulan. Ya, ini di sini mungkin ya si Pancake nih kemungkinan besar karena exchange-nya baru Pancake mungkin. Lalu selanjutnya untuk marketing wallet 4% di lock 2%. Ya, oke. Itu mungkin ya kalau kita lihat jangan-jangan di sini semua di vesting ya. Lalu ada Pancake Swap. Oh, oke. Berarti bukan exchanger allocation ini yang 10% bukan untuk Pancake. Pancake ada sendiri. Ini 19,29%. Ini lock selama 5 tahun. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, ini yang Pancake hanya 2%-an. Ya, jadi, ya ini nggak tahu nih siapa yang salah ya. Ini 19 mereka bilang di sini, tapi di lock untuk Pancake di sini 2,91%. Ya. Mungkin sisanya di sini, tapi harusnya sih di sini ya. We don't know. Lalu selanjutnya ada fee launchpad sebesar 1% di lock, nggak tahu berapa lama, local exchanger 20%. Jadi ternyata exchanger allocation dan ini local exchanger kepisah ya, dua-duanya di lock, tapi yang satu dikasih tahu berapa bulan, yang satu enggak. Ya oke, sedikit bingung. Lalu airdrop 2,5%, burn 5,21%, dan ya kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, nggak tahu nih, mungkin di locknya dicampur di sini gitu ya, karena tidak di smart contracts per satu ini gitu ya, nggak ditulis ini buat lock apa ya. Dan selanjutnya kalau untuk fasting ya, di sini tidak ada jadwal fasting. Biasa kalau kalian lihat seperti ya di project-project lain seperti Phantom dan kawan-kawannya ya, itu mereka ada fasting schedule-nya jelas, berapa persen. Jadi kita bisa hitung inflasinya token ini berapa besar. Nah, di sini lebih ke ya percaya aja di lock di sini gitu. Dan di sini kemungkinan besar semua yang early investors dan lain-lain masuknya di sini ya, di si Legion Network Investing ini. Nah, kalau kita lihat di sini pun ya untuk si lock tokens-nya nggak tahu berapa lama, cuma kita tahu age-nya aja berapa lama di sini. Nah, untuk datanya di lock berapa lama di sini nggak ada ya untuk si private sale dan si pre-sale di sini. Bahkan di sini nggak ditulis di lock sama sekali. Tapi kalau kita lihat di BSC-nya dengan jelas tidak ada tidak ada akun yang ekstrim sampai cukup besar ya. Jadi mungkin fastingnya di sini ya, itu teori gua. Jadi untuk tokenomics-nya dibilang extremely bad juga enggak sih ya. Ada yang a lot worse, tetapi the best enggak juga. Karena kenapa kita bisa lihat 30% ini ada di early investors ya, dan kita nggak tahu datanya ini dia fasting schedule-nya seperti apa. Kalau dia bilang fasting tapi ternyata di rilisnya hanya dalam satu interval ya sama aja hancur gitu ya. Jadi itu, kita butuh data fastingnya seperti apa. Karena in theory, kalau private sale dan pre-sale-nya ini fasting schedule-nya buruk ya, ini 30% dengan harga yang sangat rendah gitu kesannya, bisa di awal-awal sini mungkin. Nah, kalau seperti itu, ya ada kemungkinan bisa ke-dump oleh para early investors ini. Ya. Dan selanjutnya untuk yang lock ini gua ya kurang jelas lah, si datanya kurang jelas. Butuh data yang lebih solid untuk ininya mereka fasting schedule-nya untuk kita bisa perhitungkan resiko kita sebenarnya ya. Tapi baik lagi, nggak extremely bad ya, nggak extremely bad, tapi dibilang not bad juga ya nggak juga lah gitu ya, so-so lah gitu. Oke, dan selanjutnya ini adalah tim dari ASIC Token ya, yang mungkin kita kemungkinan besar tahu hanya Anang Hermansyah saja. Yang lain nggak tahu. Mungkin yang lain ada yang tahu, boleh komen di bawah. Tapi di sini kita bisa lihat nggak ada credentials-nya ya. Mereka hanya menunjukkan posisi mereka. Misalnya ini MC Bashar, dia CEO. Haris, CFO. COO-nya R. Rizky, malah pakai masker dia ya. Nggak tahu siapa jadi mukanya juga. Mungkin kalau diklik keluar, nggak ya. Ada yang diklik keluar IG-nya, ada yang nggak ya. Yang ini keluar nih, MC Bashar keluar nih. Kayaknya artis juga jangan-jangan gue curiganya ya. Ya, ginilah ya, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk timnya mungkin kalau bisa diupdate gitu, diupdate mereka credentialnya seperti apa. Apakah mereka mungkin software engineer atau mungkin mereka dulu pernah kerja atau pernah terlibat di project-project crypto yang sebelumnya mungkin ya, di project-project yang mungkin lumayan bagus dan lain-lain. Di sini kurang jelas ya. Jadi cuma list of people yang kemungkinan besar kita nggak tahu gitu. Oke, jadi kesimpulannya ya seperti yang kita bisa lihat, sering sekali token-token ya apalagi token-token Indonesia gitu ya, sering kali menjadi satu ajang
spekulasi murni gitu ya. Karena kalau kita jujur lihat sekarang, ya maksudnya kebanyakan orang gitu, apalagi dari komen-komennya di grup tele mereka dan lain-lain, cenderungnya mereka ya pom-pom gitu ya. Mereka beli karena harga ngepam. Dan bisa dibilang karena power dari influence-nya Anang Hermansyah dan kawan-kawannya begitu. Jadi ya bisa dibilang sedikit sedikit concerning jujurnya kalau mau ngomong ya. Karena kenapa bisa dibilang ya demand ini dalam tanda kutip artificial gitu, bukan karena literally orang excited untuk main gamenya gitu, lebih karena ini koinnya Anang pasti ngepam gitu ya. Dan ada beberapa kontroversi lain seperti ya itu Bang Junika yang Mas Anang bilangnya beli, tapi kalau kita lihat dari HP dianya nggak ada sisa BSC-nya, berarti kemungkinan besar itu dikirim. Jadi ya ada beberapa kontroversi ya. Nah terutama yang paling penting adalah urusan Bapepti-nya belum ada izin. Karena ya emang mungkin dia bilang sih lagi mau diajukan ya, tetapi kalau kita lihat secara ranking dia masih ya cukup sulit untuk sampai sana. Jadi ya ada sedikit juga rancu untuk kata-kata yang sebentar lagi akan listing di Indodex dan centralized exchange lainnya gitu, dimana pada faktanya yang Bapepti-nya pun masih belum beres gitu. Jadi ya intinya gini guys, kalau lu merasa kayak nggak apa-apa lah bang, gue mau coba-coba aja, siapa tahu ngepam lagi gue hoki dapet, ya silakan nggak apa. Tapi masuknya ke spekulasi murni itu ya, karena ya baik lagi secara fundamentalsnya masih sangat early ya, masih sangat early, otomatis market cap kecil, jadi resiko luar biasa besar. Dan mungkin yang menjadi perbedaan dibandingkan project-project lain gitu misalkan yang masih market cap kecil juga, itu minimal mereka biasanya ada backup dari visi-visi besar kelas dunia, contoh seperti misalnya Solis, Rili gitu ya. Mereka masih tahap sangat awal, tetapi ya mereka sudah ada trailer, dan yang paling penting mereka sudah ada backup dari visi-visi besar seperti Alimeda Research, terus Three Arrow Capitals dan lain-lain. Nah untuk yang ini ya menujunya lebih ke spekulasi murni gitu. Jadi ya andaikan lu oke with pure speculation ya silahkan saja. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka investing gitu. Dan kalau misalnya lu nanya, bang, oke, nggak apalah, gue mau coba aja. Nah, menurut lu berapa besar? Nah, kalau menurut gue jangan sampai lu lebih dari 10% portofolio lu. Ya jangan sampai konyol 90% portofolio lu semua di token ini. Which is bad menurut gue. Karena kenapa? Secara resikonya masih sangat besar. Contoh seperti gini deh, Phantom secara fundamental really cool ya. Tetapi dibandingkan dengan portofolio BTC dan ETH gue jauh lebih kecil. Kenapa? Karena inherently memang lebih beresiko Phantom. Karena market cap masih kecil dan belum seproven BTC dan ETH. Jadi ya baik lagi. Kalau mau ditanya, ya kita harus balik lagi ke kita tuh investing buat apa? Investing itu yang pertama adalah kita menjaga resiko kita. Jangan sampai ya hancur portofolio kita. Dan yang kedua, ya profit gitu. Jadi harus ingat dua hal tersebut sebelum kita invest. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, cara staking, dan hal-hal mendasar lain, di sini ada tutorials with Toshi. Ya. Dan buat kalian yang ingin membuat akun di Bybit, toko kripto, di mana lagi, ya banyak lagi lah exchange lain, bisa klik di bawah ada link referral gua ya. Dan tentunya kita akan juga mendapatkan kickback dari situ ya. Nah, selain dari itu juga jangan lupa untuk join Telegram kita supaya kita bisa ngobrol dengan santai secara dua arah mengenai cryptocurrencies in general. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.